Jumpa kembali bersama saya Teknisi Gemilang Pratama. Oke, di sini saya akan membagikan tutorial ataupun cara mengecek pulsa yang boros ya pemirsa. Jadi sebenarnya cepatnya habis token listrik Anda itu disebabkan karena instalasi ataupun beban yang terlalu banyak ya pemirsa, sehingga banyak memakan ampere. Jadi semakin besar ampere yang dikeluarkan dari KWH ataupun ampere daripada beban itu, maka semakin banyak pula konsumsi pulsa itu sendiri pemirsa. Jadi di sini saya punya tips ya pemirsa, cara mengatasi token listrik yang mengalami boros listrik. Yang pertama kita cek yaitu dari segi penggunaan itu sendiri pemirsa. Terus langkah cepatnya kita mengecek token listrik itu kenapa dia bisa boros. Yang pertama kita cek yaitu kita harus cek kita cek langsung ya pemirsa di sini. Nah di sini ini kan ada kabel output daripada KWH. Ini kita langsung tang ampere pemirsa. Tang ampere kita cek menggunakan tang ampere salah satu kabelnya. Jika ampernya itu ketemu 0, itu biasa pulsa Anda tidak akan cepat habis ya pemirsa. Cuman jika sudah mencapai 1, itu biasa bisa menyebabkan boros pulsa ya pemirsa. Jadi untuk mengatasi ampere naik pada output ini, kita harus ngecek ataupun kita cabut dulu atau kita off-kan semua, baik dari lampu, kulkas ataupun beban yang kita gunakan pemirsa. Kita lepas semua. Terus kita coba ukur. Jika terjadi ampere naik tanpa beban, nah itu kita bisa mencurigai kabel instalasi pemirsa. Jadi kabel instalasi itu biasa bocor ataupun bocor ke ground, itu bisa menyebabkan boros listrik pemirsa, sebab dia nggak digunakan terus memakan pulsa meskipun 0, pemirsa. Itu yang harus diperhatikan. Jadi cara untuk melacak listrik bocor itu bagaimana? Itu biasa kadang KWH ada yang dirancang itu dia sudah bisa mendeteksi arus bocor. Itu yang keluaran terbaru ya pemirsa. Cuma yang model lama tuh biasa dia tidak bisa mendeteksi arus itu bocor ke ground. Jadi untuk menangani kasus seperti ini, yaitu kalian harus output KWH-nya itu kalian lewatkan ELCB ya pemirsa. Cuman di sini nggak ada. Ini listrik gedung ya pemirsa, nggak ada keterangan. Di sini seharusnya bukan kamstator, cuman kita beri dulu ELCB. Jadi fungsinya ELCB itu selain untuk anti strom apabila terjadi kontak ke manusia, hewan maupun dan lain sebagainya, itu dia bisa mendeteksi arus bocor pemirsa. Jadi apabila instalasi itu bocor ke ground, jika kalian berikan ELCB itu biasa dia langsung jeglek pemirsa, meskipun tanpa beban itu dia bisa langsung mendeteksi bahwasanya arus itu bocor. Itu sebenarnya untuk instalasi rumah ataupun gedung itu wajib kalian memberikan sebuah saklar ELCB pemirsa. Itu
Jadi selain untuk pengaman manusia itu sendiri, dia juga bisa untuk mendeteksi arus bocor. Jadi pengertian daripada arus bocor itu yaitu salah satu baik dari tegangan netral ataupun tegangan pasa itu dia short ke bagian ground tanah pemirsa, ataupun nempel ke bagian baja ringan ataupun nempel ke bata itu sendiri. Jadi netral tuh nggak bisa ataupun tidak sama dengan ground pemirsa. Jadi tugasnya berbeda. Netral itu berasal dari berasal dari langsung dari sumber tegangan pusat ya pemirsa. Jadi kalau untuk ground itu terbagi dua, ada ground khusus dan ada ground bebas. Kalau ground khusus itu biasa berasal dari unit mesin generator, dan ground bebas tuh bisa kalian tancapkan langsung ke tanah tuh. Jadi di sini kabel netral tuh nggak boleh bersentuhan langsung dengan unit ground tanah pemirsa jika listrik Anda ingin hemat. Cuman saya juga sering pernah melihat ya pemirsa tuh bagian netral itu digabung dengan ground tanah. Cuman untuk boleh-boleh saja ya pemirsa, cuman kalau sudah ketemu beban itu biasa sedikit ataupun pokoknya sedikit demi sedikit itu dia memakan pulsa pemirsa. Jadi meskipun dari tegangan netral itu, jadi saran saya kalau ground tuh harus kita pisah daripada tegangan netral pemirsa. Itu saran dari saya jika ingin rumah Anda instalasinya bagus, terus listriknya nggak boros. Jadi itu tipsnya dari saya pemirsa. Jadi saya selalu membagi ya pemirsa. Saya pakai cara ini, alhamdulillah listriknya saya pasang nggak ada komplain. Terus dia bilang hemat tegangan. Terus selain kita mengukur daripada beban, terus bocor enggaknya instalasi listrik ke bagian grounding, kita harus memilih jenis kabel ya pemirsa. Jadi semakin baiknya kabel, jenis kabel itu semakin bagus pula aliran listriknya. Jadi kabel itu bisa juga menentukan boros enggaknya token listrik Anda. Semakin bagus kabelnya maka semakin bagus pula tegangannya, semakin semakin bagus pula bagi KWH. Jadi KWH itu dia enggak terlalu over kerja ya pemirsa, sebab dia sudah kita menggunakan kabel instalasi yang bagus. Itu saran saya pemirsa. Oke, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk like dan subscribe ya pemirsa, supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi di seputaran dunia teknisi. Jadi untuk saran saya dari teknisi Jawa Timuran pemirsa, jadi apabila saya semua barang elektronik, entah itu TV, kulkas, AC, otomotif, kendaraan ringan tuh bisa kalian tanyakan di kolom komentar saya. Cuman yang banyak saya bahas di dunia per-YouTubean yaitu di seputaran dunia elektronik. Kalau sebenarnya untuk kendaraan ringan saya juga bisa pemirsa. Saya juga pernah sudah lama juga untuk belajar di bidang teknisi otomotif. Cuman yang kebanyakannya saya unggah yaitu di bidang teknisi elektronik dan mesin pendingin. Oke, mohon maaf pemirsa, saya tidak bisa mengunggah secara keseluruhan ya pemirsa. Tidak bisa mengunggah secara keseluruhan di dalam pekerjaan saya. Baik dalam perbaikan AC saya jarang sekali bahkan tidak pernah mengupload.
karena kondisi lapangan pemirsa. Kondisi lapangan. Oke, dimanapun Anda berada, semoga bermanfaat.